Oh, bestinya kata Ani, Besti setelah meminta maaf dan telah dinonaktifkan, nama Uya Kuya hingga kini masih menjadi sorotan Besti. Terlebih ia pun beberapa waktu lalu diduga tengah pergi dengan didapati video yang beredar di sosial media, di mana ia tengah berada di airport yang menurut warganet dengan wajah pucat ketakutan. Masa sih? Nah, di sisi lain, Fitri Salhuteru dalam video yang beredar di sosial media memberikan kesaksiannya perihal sosok Uya Kuya yang menurutnya merupakan anggota dewan yang baik, Besti. Kedua hal tersebut pun kini ramai di jagat maya. Terlebih dalam video tersebut, Fitri pun mengaku tengah WA-an sama Uya. Ia pun meminta kepada warganet untuk tidak membuli Uya. Ini kasihan ya, aku lagi WA-an sama Uya Kuya ya. Nih kalian gak boleh bully dia, karena akulah saksinya. Nih ya, aku saksinya. Aku saksinya, Papi Uya itu wakil rakyat yang menurut aku baik, bagus untuk mendengarkan keluhan rakyat. Dia bukan mengundang ya. Memang setahu aku para korban ini memberikan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kebetulan di Komisi 9 itu ada Papi Uya. Lah kenapa sekarang Papi Uya yang disalahin? Aneh kalian buzzer atau haters. Udah ya, kalian tuh jangan mau terprovokasi, karena aku saksinya bahwa para korban dua-duanya, para korban huru hara skincare ini yang mengirimkan surat kepada Komisi 9. Hanya itu penjelasan dari aku, karena memang aku berkawan dengan Uya Kuya dan beberapa korban huru hara skincare. Terus keanehannya di mana? Bukankah wakil rakyat DPR itu emang wajib ya mendengarkan atau menerima keluhan dari rakyat ya? Kenapa salahnya di mana? Gitu. Bingung aku tuh. Nah, sementara itu Besti yang gak kalah gong juga nih. Kalau bicara Fitri Salhuteru belakangan ini emang tengah ramai membahas Nikita. Nah, kalau Fitri bersaksi atas kebaikan Uya sebagai anggota dewan, hal berbeda terlihat dari akun yang diduga merupakan akun Nikita Mirzani, di mana akun Niki diduga terlihat mengomentari video permintaan maaf Uya Kuya dengan diduga menyebut karma dan menagih janji berantas mafia skincare. Nah, kalau diduga komentar dari akun Niki tentang Uya Kuya berbeda dengan video kesaksian Fitri soal Uya Kuya, Roy Sakti juga beda nih Besti. Dalam unggahan story Instagramnya, Uya terlihat merepost warganet yang merasakan kebaikannya, termasuk Roy Sakti yang menolak disebut menjilat. Nah, loh, gimana maksudnya ya? Yang bilang gua ngejilat, perhatikan baik-baik. Ngejilat itu kalau pas orangnya di atas, kaya raya, sukses, kita ngomong baik-baik tentang dia, itu namanya ngejilat. Ini orang lagi jatuh terpuruk di titik paling bawah, dibilang ngejilat. Terus apa gunanya gua jilatin? Udah jatuh orangnya. Bedain lah namanya ngejilat sama tulus belain. Kelihatan lu gak pernah punya temen yang tulus belain lu di saat lu jatuh. Nah Besti, kalau sebelumnya banyak warganet yang menduga Uya Kuya kabur dengan adanya video yang beredar di sosial media, di mana Uya yang diduga tengah berada di airport baru-baru ini melalui Instagram story-nya, Uya yang tengah berduka karena kucingnya dicuri dan belum ada kabarnya, mengunggah foto 5 kucingnya yang belum ada kabarnya Besti. Selain itu dalam story-nya, ia pun terlihat berada di Istiqlal bersama sang istri dan Yusuf Hamka Besti, sambil menyatakan keikhlasannya atas apa yang tengah ia alami saat ini. Bapak Yusuf Hamka nih. Bapak. Sore-sore. Alhamdulillah rezeki anak soleh, saya juga ketemu Mas Uya ini. Alhamdulillah. Dimanapun juga saya bangga karena ternyata Mas Uya masih di Jakarta. Ini 1 September nih kita sholat asar di Istiqlal. Ketemu Mas Uya sama Mbak Acit. Yang sabar ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini saudara saya nih. Baik nih, orang baik ya. Ini ketemu sama teman-teman juga di sini. Selamat Uya, selamat sukses. Amin. Iya ya dong, harus ikhlas.
Nah, di sisi lain Besti, Uya Kuya dan beberapa anggota dewan lain yang telah dinonaktifkan ditanggapi oleh Jainuddin, seorang praktisi hukum. Menurutnya mereka cuma apes aja karena statement dan joget-joget di waktu yang tidak tepat. Nggak cuma itu aja, Jainuddin pun membuat perbandingan dengan kebijakan pemerintah seperti pemblokiran rekening yang menurutnya lebih fatal. Terlebih menurutnya demonstran bukan karena anggota dewan yang kini dinonaktifkan, tapi perihal keprihatinan masyarakat soal ekonomi yang kini sulit. Dan penonaktifan yang sudah dilakukan juga menurut Jainuddin tidak menyelesaikan masalah. That's why menurut Junaidi apes katanya Besti. Ya kalau menurut saya ya terkait kawan-kawan kita ini yang di DPR yang istilahnya menjadi sorotan masyarakat ini sebenarnya kalau menurut saya mereka ini apes aja ya enggak, karena pada dasarnya gitu loh masyarakat ini bukan demonstrasi itu bukan karena beberapa orang ini di dewan ya, tapi karena keprihatinan ya enggak, keprihatinan rakyat, keprihatinan masyarakat saat ini gitu loh dengan hidupnya, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya enggak, gitu loh, terkait apapun itu gitu, pajak dan sebagainya gitu loh. Jadi mereka ini kebetulan berstatement ataupun melakukan perilaku joget-joget di waktu yang tidak tepat. Kalau kita lihat perbandingan gitu loh dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sepertinya pemblokiran rekening itu jauh lebih fatal. Ya enggak? Cuma memang momennya mereka-mereka ini belum tepat. Jadi apes. Kalau menurut saya demonstrasi itu bukan karena mereka gitu. Sekarang mereka dinonaktifkan, mereka dipecat, mereka diberhentikan. Menyelesaikan masalah? Tidak. Karena masalah utama adalah keprihatinan masyarakat saat ini. Ekonomi yang terjadi saat ini. Apa-apa sulit. Itu yang terjadi di masyarakat. Sehingga imbasnya kemana-mana. Kenapa akhirnya DPR itu menjadi sorotan? Imbas awalnya adalah keprihatinan tadi akan kebijakan-kebijakan yang ada. Melihat anggota dewannya mendapat tunjangan, ya enggak? Yang katanya 3 juta per hari atau 100 juta per bulan, terus disambut dengan joget-joget, itu menjadi penafsiran yang berbeda di masyarakat. Padahal berkaitan dengan joget-joget, istilahnya pemerintah pun pada saat Agustus banyak joget-joget di sana. Ya enggak? Berkaitan dengan tunjangan 3 juta itu gitu loh, pengganti dari perumahan, itu ada sejak lama. Ya enggak? Terkait euforia, terkait besarnya gaji dewan ini gitu loh, sudah terjadi sejak lama. Ya enggak? Sudah sudah dilalui oleh presiden-presiden berikutnya gitu loh. Rakyat tidak mempersoalkan kok. Ya enggak? Kalau mereka hidupnya tidak sulit, kenapa jadi sekarang jadi meledak gitu loh. Jadi mempermasalahkan terkait tunjangan DPR karena rakyat lagi sulit. Yap Besti, semoga ini jadi pembelajaran untuk semuanya. Dan semoga semua bisa mereda amarah. Dan untuk yang masih duduk sebagai wakil rakyat agar lebih amanah kepada rakyat. Semoga juga nggak ada lagi kerusuhan ya Besti. Dan buat kucingnya yang nggak tahu apa-apa, semoga juga ketemu dan baik-baik aja. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.